Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Husni dengan NIM 1916040031 akan mereview mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 itu kita membahas tentang BMC. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian BMC. BMC yaitu Business Model Canvas. BMC adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Bisnis model ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Nah, kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model canvas atau BMC ini yang sederhana dan mudah dipahami. Bisnis model canvas terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan BMC. Nah, pembuatan bisnis model ini bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasikan poin-poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Yang ketiga yaitu manfaat BMC. Terdapat beberapa manfaat bisnis model canvas atau BMC bagi perusahaan. Manfaat tersebut yaitu yang pertama, mempersingkat penulis perencanaan bisnis, yaitu dengan metode konvensional. Pelaku usaha akan diharuskan menulis panjang lebar mengenai perencanaan bisnis yang akan dibuat. Sementara dengan bisnis model ini, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan poin pun penting, semakin terarah dengan blok yang telah disediakan. Baiklah, manfaat BMC yang kedua yaitu meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar pada pendorong pertumbuhan usaha. Sifat visualnya membantu pemahaman dengan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis dan dengan demikian melihat area kekuatan dan kelemahan tergantung pada input. Itu membantu model bisnis sedemikian rupa sehingga keseluruhan terdiri dari dan lebih besar dari jumlah bagian. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Secara tidak langsung, bisnis model ini dapat dijadikan dokumen atau blueprint perencanaan bisnis untuk perusahaan. Ketika pelaku bisnis melakukan eksekusi bisnis, mereka dapat menjadikan bisnis model canvas atau BMC ini akan menjadi paduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnisnya berdasarkan poin-poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan pun akan dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis ini. Yang selanjutnya itu yang keempat, bentuk dan cara mengaplikasikan BMC atau Business Model Canvas. Bentuk BMC atau Business Model Canvas seperti di samping saya tersebut, yaitu cara mengaplikasikannya yaitu yang pertama, customer segment. Dalam suatu bisnis, customer segment menjadi salah satu komponen penting. Dari customer segment, suatu perusahaan akan mendapat income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition-nya. Contohnya seperti usia, gender, possession, habit, hobi, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, target yang hendak dicapai, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu value per possession.
Value proposition yaitu merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Contohnya seperti menerima pesan antar dan memiliki harga yang murah dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu channels. Channels yaitu setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Nah, channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada konsumen sesuai dengan segmen yang ditentukan sebelumnya. Contohnya seperti membuat iklan, promosi dari mulut ke mulut. Nah, yang keempat yaitu customer relationship, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Contohnya seperti contohnya saja perusahaan penerbangan. Sesudah kita memakai jasa penerbangannya, biasanya kan kita akan ditawarkan beraneka ragam email penawaran, memberikan member khusus yang mana akan telah mencakup beberapa poin akan memperoleh manfaat tertentu. Yang kelima yaitu revenue stream, yaitu selain kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key activities atau kunci aktivitas, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Yang keenam yaitu key research, yaitu sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan. Dalam key research, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Contohnya seperti peralatan masak, peralatan penyimpanan, kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya itu key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Contohnya seperti misal saja ada perusahaan games telah mengajukan value proposition-nya, yaitu game berkualitas yang telah dikembangkan oleh expert di Universitas Indonesia. Lalu key activities yang dibutuhkan yaitu game design atau development. Selanjutnya itu nomor 8, key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk melancarkan relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Nah, key research dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti penjual kaki lima, penjual gorengan, atau warung-warung kecil. Yang terakhir yaitu cost structure. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Nah, cost structure meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contohnya biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan pengelolaan yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Contoh yang seperti lebih signifikan yaitu pembelian bahan baku, biaya distribusi, biaya transportasi, dan lain-lainnya. Segitu yang dapat saya jelaskan tentang review pertemuan ke-7 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.